Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakalan ngejabarin tentang biaya hidup per bulannya di Turki di tahun 2025. So, buat teman-teman yang mau tahu informasi lebih lanjutnya, jangan lupa tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe di channelnya aku ya, supaya teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya tentang Turki. Oke, jadi kalau teman-teman tahu, kalau setiap tahunnya itu aku selalu buat video tentang biaya hidup di Turki. So, teman-teman kalau mau tahu perbedaannya dari tahun ke tahun, teman-teman bisa banget lihat videonya di description box aku ya. Kalau misalnya teman-teman itu mau tahu apa sih perbedaannya dari tahun 2022 sampai tahun sekarang ini, pasti itu tuh bakalan beda banget. Dan ketika aku nonton itu, aku ngerasain banget perbedaannya, karena di Turki kali ini untuk mahasiswa itu tambah mahal banget untuk kitanya sendiri, karena lira itu anjlok banget sampai itu nggak ada harganya lagi gitu loh guys, saking sering turunnya lira setiap harinya. Oke, jadi ketika aku hitung biaya hidup aku selama per bulannya di Turki di tahun 2025 ini, rate yang aku lihat waktu itu adalah satu telanya itu 400, dan ketika aku lihat lagi per hari ini, satu lira itu 395, which is lira itu selalu naik turun guys, dan nggak pasti. Jadi teman-teman kalau bisa jangan terlalu jadiin patokan, karena ini pasti bakalan beda banget ketika teman-teman nonton video ini tuh di hari-hari lain. Nah, aku juga disclaimer kalau misalnya per bulannya itu setiap orang pastinya berbeda-beda, jadi teman-teman boleh banget sesuaiin sama kebutuhan teman-teman. Misalnya di apartemen itu bakalan berbeda banget ketika teman-teman misalnya per orangnya itu mau 4 orang atau mau sendiri doang, itu pasti bakalan berbeda-beda. Dan juga kota tempat teman-teman tinggal nantinya itu juga bakalan berpengaruh, karena ada juga kota yang misalnya kota besar itu misalkan transportasinya itu bakalan lebih murah karena disubsidi oleh pemerintah. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kalau teman-teman yang mau belajar bahasa Turki dan gak tahu mau belajar itu dari mana, teman-teman bisa banget les di Lale Education. Nah, Lale Education ini tutor-tutornya itu adalah tutor-tutor yang berpengalaman mengajar dalam bahasa Turki dan sudah bersertifikat Tomer. So, buat teman-teman yang mau join kelasnya bisa banget cek di Instagramnya, dan teman-teman bisa hubungi adminnya untuk daftar kelas bahasanya. Nah, jadi uang per semester aku setiap tahunnya itu pasti berbeda-beda. Nah, dari tahun awal sampai tahun akhir, kali ini di tahun 2025, yang dari awalnya itu cuma 4.000 tele, jadi 10.000 tele, jadi 15.000, jadi 17.500, sampai sekarang ini adalah 20.000 tele. Kalau di rupiahin itu 7.900.000. Nah, tahun lalu itu juga sebenarnya 17.500 aku bayarnya, tapi ketika dirupiahin itu 8 juta sekian-sekian. Nah, jadi kalau misalkan liranya itu naik, tapi di rupiahnya itu tetap nggak terlalu naik signifikan banget, malah tambah turun. Soalnya tahun lalu itu aku biayanya itu 8 juta sekian-sekian, tapi sekarang itu jadi 7.900.000-an. Oke, yang kedua itu biaya rumah. Nah, sekarang aku tinggalnya itu berempat, jadi biaya rumahnya itu dibagi 4. Nah, uang rumahnya itu satu rumah ini 3+1, kamarnya 3, terus ruang tamunya itu 1, tapi kita buat ruang tamunya itu juga jadi kamar, jadi kita bisa tinggal berempat gitu, supaya bisa lebih murah. Tapi kita dapat kamarnya itu sendiri-sendiri, walaupun kita tinggalnya berempat, tapi kita tetap bisa dapat privacy. Nah, 6.000 tele kalau dirupiahin itu 2.400.000 rupiah. Nah, uang rumah ini pasti berbeda-beda juga. Ada yang misalkan di kota-kota lain itu, setahu aku itu pasti berbeda-beda. Teman-teman bisa banget lihat di aplikasi Saybinden. Nah, di situ tuh tertera berapa biaya rumah ketika teman-teman mau tinggal di kota tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah uang bill atau biaya kayak seperti listrik, gas, wifi, dan lain sebagainya. Itu tuh per bulannya itu per orangnya itu menyisihkan 300.000 atau 750 tele. Nah, itu tuh termasuk biaya apa aja? Listrik itu tuh per orangnya itu 150 tele atau 60.000. Gas 150 tele atau 60.000 juga. Wifi itu 200 tele atau 80.000 per orangnya. Air itu 100 tele atau 40.000, dan biaya apartemen atau aidat 150 tele
atau 60.000. Biaya aidat ini juga pasti bakalan berbeda-beda. Nah, uang bil ini juga bakalan berpengaruh ketika teman-teman misalnya di musim panas atau di musim dingin. Nah, di musim dingin misalnya biaya gas itu bakalan naik banget karena kita biasanya lebih sering pakai heater. Tapi kalau di rumahku kita lebih dihemat-hemat gitu heaternya, jadi bisa lebih menurunkan harga bilnya gitu. So, yang keempat itu ada transportasi. Transportasi di sini aku naik bus dan satu kali tapnya itu 20 tele, which is itu menurut aku mahal banget ketika aku compare sama teman aku misalnya di Sakarya, itu satu kali tapnya itu masih 5 telean gitu, sedangkan kita udah 20 tele. Jadi menurut aku itu nggak masuk akal banget. Dari kota misalnya aku nih di kota kecil nih, tapi mungkin karena nggak terlalu disubsidi sama pemerintah, jadi biayanya itu jadi lebih naik banget. Menurut aku tuh nggak make sense. Nah, aku asumsikan seminggunya itu aku pergi ke kampusnya itu 5 hari. Kalau misalnya 1 bulan berarti 20 hari, dikali aja 40 tele karena itu pulang balik, itu jadi 800 tele atau 350.000. Nah, kalau di sini satu-satunya yaitu tadi naik bus. Kalau misalnya jalan kaki itu pasti bakalan jauh banget. Yang kelima itu uang makan. Nah, uang makan di sini tuh juga pasti berbeda setiap orangnya. Teman-teman bisa banget sesuaiin sama kebutuhan teman-teman. Nah, misalnya aku protein itu ayam butun, aku per bulannya itu aku bisa 3 kilo dan itu 230 tele atau rupiahnya itu 92.000. Ayam giling 1 kilo itu biasanya itu aku buat nugget atau buat bakso dan lain sebagainya yang bisa aku taruh di freezer dan aku langsung tinggal goreng aja dan lebih praktis gitu. Itu 1 kilonya itu 130 tele atau 55.000. Nah, ikan itu satu bungkus yang 500 gram itu 160 tele atau 64.000. Daging yang 400 gram itu 250 tele atau 100.000. Telur satu karpet itu 120 tele atau 51.000. Totalnya untuk protein itu aku keluarin 890 tele atau 362.000 selama sebulannya. Yang kelima, bahan makanan itu ada beras 5 kilo itu 200 tele atau 80.000. Roti 2 bungkus karena aku sering sarapan pakai roti itu 90 tele atau 36.000 untuk 2 bungkus. Spaghetti itu 500 gramnya 14 tele atau 6.000. Indomie 1 bungkus yang isi 5 70 tele atau 28.000. Selai strawberry ini tuh untuk sarapan juga, itu satu kalengnya itu 50 tele atau 20.000. Sereal itu kalau misalnya aku lagi mager makan roti, aku biasanya makan sereal, itu persatuannya itu 120 tele atau 48.000. Nah, sereal ini juga pasti beda-beda merek ya. Lanjut ada margarin, itu aku beli 2 40 tele atau 16.000. Saus tomat 1 itu 35 tele atau 14.000. Nah, ada kecap versi Turki atau biasanya itu uzum pekmezi, biasanya aku pakainya. Harganya yang 800 gram itu 190 tele atau 76.000. Lanjut susu, aku per bulannya itu ada 4 kali beli susu, itu 140 tele atau 56.000. Gula 2 kilo 85 tele atau 34.000. Tepung 2 kilo itu 50 tele atau 20.000. Minyak yang 1 liternya 85 tele atau 34.000. Nah, kalau minyak biasanya itu aku langsung beli 5 liternya supaya lebih hemat dan lebih ekonomis. Nah, jadi kalau ditotalin itu jadi 1.169 tele atau kalau di rupiah itu 468.000. Ini untuk bahan makanan per bulannya. Jadi sekali aja beli bahan makanan itu bisa tahan untuk 1 bulan. Nah, ada perbumbuan. Kalau misalnya aku karena sering masak, jadi perbumbuan ini adalah hal yang krusial banget untuk aku masak. Nah, perbumbuannya itu ada tabuk suyu yang satu isi kotaknya itu 12, itu 25 tele atau 10.000. Garam 1 itu 8 tele atau 4.000. Karabiber itu 1 bungkus 55 tele atau 22.000. Kunyit 1 bungkus, ini kunyit yang bubuknya itu 16 tele atau 7.000. Jahe itu 1 bungkus 18 tele atau 8.000. Nah, kalau ditotalin untuk perbumbuan ini adalah 122 tele atau 51.000. Nah, aku biasanya per bulan itu juga nyisihkan uangku untuk beli buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, di sini aku karena sekarang lagi musim panas, biasanya itu aku beli buah sesuai musimnya supaya lebih
murah nantinya. Nah, di sini ada buah semangka, itu satu bulatannya itu 4 kilo. Nah, itu harganya 90 TL atau 36.000. Melon 3 kilo itu 70 TL atau 28.000. Anggur yang 1 kilonya itu 90 TL atau 36.000. Nah, kalau ditotalin ini tuh jadi 250 TL atau 100.000. Nah, lanjut sayur, itu ada atom salata atau kayak seladanya gitu. Itu aku beli 2 buah dan ini mahal, 165 TL jadi 66.000. Kalau di Indo kan misalnya kalau beli sayur-sayuran yang kayak gini kan biasanya lebih murah ya, tapi kalau di sini tuh nggak tahu kenapa mahal. Terus aku beli mentimun yang 1 kilo per bulannya itu 34 atau 14.000. Bawang putih yang 500 gram itu 120 TL atau 48.000. Bawang bombay itu 1 kilo itu 10 TL atau 4.000. Cabai atau paprika itu biasanya aku buat sambal lado gitu, itu tuh aku pakainya 1,5 kilo itu 100 TL atau 40.000. Kentang 1 kilonya itu 10 TL atau 4.000. Wortel 500 gram 30 TL atau 12.000. Zucchini biasanya itu aku sering buat sup ikan dan itu pakai zucchini, itu tuh 1 kilonya itu 35 TL atau 14.000. Nah, kalau ditotalin untuk persayuran ini itu totalnya 504 TL atau 202.000. Nah, karena aku punya kucing, aku juga beli makanannya. Totalnya itu 445 TL aku untuk per bulannya. Itu tuh biasanya aku beli makanannya, vitamin sama pasirnya itu udah cukup untuk sebulan. Nah, jadi total kebutuhan aku selama per bulannya itu adalah 10.930 TL atau 4.411.000 rupiah. Nah, jadi ini tuh menurut aku ketika compare sama tahun lalu itu tuh nggak terlalu signifikan, tapi kalau compare sama tahun 2022 itu tuh beda banget. Yang dulunya itu per bulannya itu bisa 3 ribuan, sekarang itu udah 10 ribuan, hampir 11 ribuan. Dan yang biasanya itu 3 jutaan itu udah sama rumah, sekarang itu pengeluaranku tuh 4.500.000-an gitu per bulannya kalau dirata-ratakan. Nah, ini adalah kebutuhan primer. Nah, kalau biasanya kebutuhan sekunder ya cewek pasti banyak banget ya peralatannya gitu. Itu tuh nggak termasuk sama biaya skincare aku, body care, hair care, dan lain sebagainya. Itu tuh aku kesampingkan karena setiap orangnya pasti nggak pakai itu. Nah, jadi kalau misalkan aku masukin juga, misalnya per bulannya itu bisa 5 jutaan gitu. Nah, itu tergantung juga. Nah, karena aku juga punya side job, jadi tutor dan lain sebagainya, biasanya biaya untuk skincare dan lain sebagainya itu aku dari gaji tutor tersebut. So, buat teman-teman yang mau join kelasnya, bisa banget di Lale Education. Tinggal chat adminnya aja, teman-teman bisa banget belajar bahasa Turki dengan online dan dengan mudah. Karena belajar di Lale Education itu udah dengan tutor yang bersertifikat dan juga berpengalaman tentunya. So, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget tanyain aku di kolom komentar, atau boleh tanyain aku di DM Instagram atau di TikTok aku di @maulidianumi. So, itu dia kali ini. Thanks so much for watching. I'll see you guys on my next one. Bye!